Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mr. Aji. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ya tentang reading. Nah, dalam suatu reading banyak sekali pertanyaan yang akan ditanyakan. Nah, kali ini membahas tentang topik. Nah, karena dalam tes-tes reading bahasa Inggris teman-teman akan mendapatkan pertanyaan seputar tentang topik. Oke? Nah, topik itu sebenarnya adalah gambaran dari suatu paragraf secara keseluruhan. Jadi dalam suatu teks secara keseluruhan ya. Misalkan suatu teks itu terdiri dari 5 paragraf, maka sebenarnya secara keseluruhan dari paragraf 1 sampai paragraf 5 itu berkisah atau mengisahkan atau menceritakan tentang apa. Nah, itu disebut topik. Atau personnya siapa, orangnya siapa, pelakunya siapa. Nah, itu topik. Nah, kita harus menyimpan mungkin pelakunya siapa, orangnya siapa, yang dia perbuat itu apa, terus kemudian kapan, di mana. Nah, itu merupakan gambaran daripada suatu cerita atau topik secara keseluruhan itu. Oke. Nah, caranya adalah baca tiap paragraf di baris pertama atau terakhir, nanti akan menemukan gambaran umum. Sama ya, dalam teks biasanya terdapat satu topik yang dibahas. Topik merupakan gambaran umum dalam suatu teks atau bacaan yang disajikan. Oke, nah, ini sama dengan main idea, cuma kalau main idea itu biasanya dalam suatu paragraf ada satu main idea, satu ide pokok. Kalau topik ini dalam bacaan, dalam secara keseluruhan itu ada satu topik yang dibahas. Oke. Nah, jenis pertanyaan yang biasanya keluar dalam seputar tentang topik, misalkan what is the topic of the text above? Jadi misalkan apa topik dari teks di atas? Which best describes the other's point of view? Nah, jadi yang manakah deskripsi terbaik atau gambaran terbaik dari pengarang itu yang ditunjukkan? Oke. Kemudian, what is the main topic of this passage? Jadi, apa sih topik utama daripada suatu bacaan ini? The text is mainly talking about, nah, bercerita tentang apa? Nah, the passage is about, nah, itu merupakan beberapa pertanyaan seputar tentang topik. Nah, ini teman-teman saya kasih contoh ya ini. Oke. Jadi ini ada pertanyaan seputar topik. Nah, caranya sama ya, karena ini merupakan paragraf pendek ya. Oke, jadi ini caranya gini. Teman-teman baca dulu sama ya, seperti yang kemarin, baca dulu soalnya, kemudian jawabannya, setelah itu baru kepada bacaan, gitu ya. Oke, sekarang nih. Which phrase best describes the other's point of view? Jadi pengarang itu sebenarnya itu dalam bacaan ini memperlihatkan tentang apa? A. The other enjoys listening to radio talk shows. Ya. Jadi pengarang itu sangat menikmati sekali talk show di radio tersebut. The other believes talk shows can cause damage. Ya. Jadi pengarang ini meyakini bahwa talk show itu bisa menyebabkan kerusakan atau kerugian, gitu ya. Kemudian the other things that a talk show hosts are disturbing but honest. Nah, jadi pengarang itu mengira suatu talk show yang dipimpin oleh seorang host itu akan mengganggu, tetapi juga berarti atau enak mungkin ya, jujur. The other argues that hosts are ordinary people just doing their jobs. Jadi pengarang itu dia tuh berdebat ya, bahwa hostnya itu adalah orang yang sedang melakukan aktivitas pada pekerjaan mereka. Oke ya. Nah, dari jawaban-jawaban di sini maka teman-teman keep ya. Kemudian caranya adalah lihat di sini sebenarnya ceritanya tentang apa. Apakah
benar pengarangnya itu menikmati ataukah meyakini bahwa ini bisa menyebabkan kerugian, atau pengarangnya itu mengira bahwa hostnya itu mengganggu ya. Kemudian pengarangnya juga berdebat atau memperdebatkan tentang host itu yang dia dalam kondisi melakukan suatu aktivitas itu. Nah, sekarang kita lihat pada teks. Some radio talk show hosts are masters of obnoxious insults. Nah, jadi beberapa radio yang ada suatu talk show yang di situ ada hostnya. Jadi host dalam suatu radio talk show gitu ya, lebih gampangnya, merupakan master of obnoxious insult, merupakan master. Jadi master itu tuan rumah, tuan rumah yang host itu tuan rumah ya, merupakan master. Jadi dia itu yang kayak pengendali dari suatu kegiatan tersebut gitu ya, pengendali suatu kegiatan tersebut, tapi juga sangat menjengkelkan. Callers to such shows should be prepared for humiliation if they dare to disagree with the host views. Nah, jadi caller mungkin ya penelpon gitu kan. Penelpon pada suatu talkshow radio tersebut menunjukkan akan dipersiapkan ya, for humiliation. Jadi untuk dihina mungkin ya, jika mereka berani untuk tidak menyetujui apa yang akan ditampilkan oleh suatu host tersebut. Jadi mungkin diejek gitu ya. The host controls whether the caller can speak. Jadi hostnya tersebut atau tuan rumah dari suatu talkshow tersebut mengontrol apakah para penelpon itu bisa berbicara. So he can arrogantly berate the caller without allowing the caller to respond. Sehingga dia itu ya, si host ini bisa sembarangan gitu ya, berperilaku kepada para penelpon tanpa mengizinkan para penelpon tersebut merespon. Some shows, especially on AM radio ya, beberapa pertunjukan khususnya pada AM radio have hosts who are contemptuous, ya, memiliki host yang sukanya itu ya menghina of nearly everyone. Jadi menghina. They regularly use vitriolic. Ya, mereka biasanya itu menggunakan vitriolic language atau bahasa pedas ya, vitriolic language, bahasa pedas, to stigmatize whole groups of people. Jadi untuk menstigmasi atau menjudge atau mungkin mengatakan yang sesuatu hal yang tidak enak ya, semua grup-grup atau kelompok orang-orang, such as foreigners, seperti halnya misalkan orang asing, liberals, orang liberals, gays, orang gays, atau women ya. Some hosts don't actually despise. Jadi some hosts itu tidak sebenarnya itu secara aktual itu menghina the groups of the insult ya, menghina kelompok-kelompok yang mereka ya anggap menjengkelkan itu. They simply use antipathy ya, sebenarnya mereka itu simply use antipathy ya. Mereka sebenarnya antipati, menggunakan antipati as a form of entertainment, sebagaimana bentuk suatu pertunjukan. And they seem to feel no shame, dan mereka terlihat hendak malu about the damage they do, tentang kerugian yang mereka lakukan. Nah, dari sini sebenarnya dari bacaan tadi ya, digambarkan bahwa ada suatu pertunjukan yang itu ada pengendalinya yaitu host ya, tapi juga menjengkelkan karena ada ya penelpon yang datang. Nah, kemudian dia juga mengkontrol, kalau nggak ada yang setuju ya setuju dengan host yang tersebut gitulah. Jadi seakan dia juga arogansi lah. Sesungguhnya itu dia tuh nggak berpikir, juga nggak malu tentang aktivitas yang dia lakukan itu yang bisa the damage they do, atau mereka lakukan itu adalah
kerugian gitu ya pada diri mereka sendiri. Oke, jadi dari situ sebenarnya ini yang mana gitu loh. Kalau yang A nggak mungkin ya kan. Kemudian yang B, oh ini cause damage ya, meyakini bahwa talk show itu bisa menyebabkan damage. Nah di sini ada. Kemudian ini things talk show hosts are disturbing but honest. Ini enggak kok, ini enggak disturbing ini about but honest, enggak ada ini ya. Other accuse that hosts and people just doing their jobs. Oh, enggak juga. Jadi yang tepat pada jawaban di sini adalah yang B. Oke teman-teman, sangat mudah bukan? Jadi teman-teman bisa baca dulu soalnya, kemudian cari jawabannya, kemudian temukan dalam suatu teks. Nah itu, jadi teman-teman memang perlu ini ya, sedikit-sedikit tahu tentang arti. Nanti teman-teman akan lihat pada video-video selanjutnya yang mengupas tentang bacaan untuk bisa mengartikan secara enak. Oke ya teman. Begitu ya teman-teman, terima kasih ya. Saya kira sampai di sini dulu tentang apa itu namanya main idea. Oke, salam sukses dari saya, RC Education Center. Your success start here.